إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار. معاشر المسلمين, jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuja dan memuji Allah Rabbul Izzati wal Jalalah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk di antara hamba-Nya yang pandai bersyukur. Kemudian salawat dan salam kita haturkan untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kita menginginkan setiap ibadah yang kita lakukan, setiap amalan yang kita kerjakan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari salat yang kita lakukan, sedekah yang kita berikan, Al-Quran yang sudah kita baca, zakat yang sudah kita tunaikan. Kita berharap kepada Allah semua ini akan menjadi pemberat timbangan amal ibadah kita kelak di akhirat. Amalan yang akan bisa menyelamatkan kita daripada hempitan kubur. Amalan yang bisa mempercepat kita ketika melintasi sirat. Amalan yang bisa membebaskan kita daripada azab neraka. Dan amalan yang bisa membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keinginan kita jamaah dirahmati oleh Allah. Maka banyak-banyaklah berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar setiap amalan yang kita lakukan menjadi amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan memudahkan perjalanan kita ketika kita kelak di akhirat. Maka tidak heran ketika salaful ummah, orang-orang salaf terdahulu, ketika Ramadan meninggalkan mereka, mereka berdoa selama 6 bulan. Apa doa mereka jemaah? Mereka memohon kepada Allah agar amalan mereka diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena mereka khawatir amalan yang mereka susah payah untuk melakukannya tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai 6 bulan jemaah mereka berdoa agar amalan itu diterima. Pernahkah kita melakukan perkara yang demikian? Pernahkah kita berharap agar amalan kita diterima oleh Allah dan kita memohon selama 6 bulan? La wallah. Tidakkah kita khawatir jemaah? Ketika amalan yang kita lakukan, qiyamul lail yang kita kerjakan bersusah payah, tapi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akan ada satu gerombolan pada hari kiamat dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam
Mereka datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan, tapi tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Imam Al-Baihaqi, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Hadis ini datang dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu. Suatu ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Lalu Nabi mengatakan la a'lamanna. Nabi mengucapkan kata-kata tauqid. Sungguh aku mengetahui, kata Nabi SAW, aqwaman min ummati, bahwasanya ada satu gerombolan daripada umatku, ya'tuna yaumal qiyamah, mereka ketika di hari kiamat mereka datang bihasanat, dengan membawa banyak kebaikan. Kebaikan yang mereka bersusah payah melakukannya di dunia, mereka bawa pada hari kiamat. Tapi kata Nabi, fayaj'alahu Allahu haba'an manthura. Tapi Allah jadikan kebaikan-kebaikan mereka ini, kebaikan yang mereka kumpulkan ketika mereka di dunia, fayaj'alahu Allahu haba'an manthura. Allah jadikan bagikan debu yang berterbangan. Amalan yang tidak bisa membawa mereka ke surganya Allah, amalan yang tidak bisa membawa mereka masuk ke dalam surganya Allah dengan kenikmatan, amalan yang tidak bisa menyelamatkan mereka dari siksa neraka. Inilah penyesalan jamaah dirahmati Allah. Maka ketika mendengar sabda Nabi ini, sahabat ketika itu diantaranya Thauban radhiyallahu ta'ala takut dengan sabda Nabi ini, khawatir dia termasuk daripada umat yang dikatakan oleh Nabi. Sedangkan para sahabat, mereka adalah orang-orang di antara mereka ada yang dijamin oleh Nabi masuk surga, yang iman mereka tidak akan pernah dapat disaingi orang-orang setelahnya. Tapi mereka khawatir bahwasanya mereka adalah orang-orang yang dikatakan Nabi, kebaikan Allah jadikan bagaikan debu yang berterbangan. Thauban mengatakan, sifhum lana ya Rasulullah, sebutkan sifat mereka ini ya Rasulullah, jallihim lana, sebutkan ciri-ciri mereka kepada kami ya Rasulullah, likai la nakuna minhum wa nahnu la na'lam, agar kami tidak termasuk di antara mereka ya Rasulullah, sedangkan kami tidak mengetahuinya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihat kekhawatiran para sahabat. Takutnya mereka, amalan mereka tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi, amma innahum ikhwan. Mereka ini orang-orang yang Allah jadikan ibadah mereka bagaikan debu yang berterbangan. Mereka ini adalah saudara-saudara kalian. Wa min jildatikum, dan kulit mereka seperti kalian. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, dan mereka juga mengambil sebagian malam mereka untuk melakukan qiyamul lail. Mereka ini bukan orang yang malas dalam beribadah. Mereka ini mengambil qiyamul lail. Kita mengetahui bagaimana sulitnya untuk melakukan qiyamul lail jamaah. Kita mengetahui bagaimana sulitnya seorang hamba untuk melakukan qiyamul lail. Dan orang-orang yang Allah jadikan pahalanya bagaikan debu yang berterbangan, mereka melakukan qiyamul lail. Ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, walakinnahum, kata Nabi, akan tetapi mereka ini, orang-orang yang Allah jadikan pahala mereka bagaikan debu yang berterbangan, idza khalau bi maharimillah, ketika mereka jauh daripada pandangan manusia, jauh daripada pengawasan manusia, bimaharimillah tahaqquha, mereka dengan mudah-mudahan melakukan dosa. Mereka bermaksiat kepada Allah ketika jauh daripada pandangan manusia. Betapa banyak di antara kaum muslimin yang mereka bermudah-mudahan melakukan dosa, bahkan mereka bahkan mereka bersenang-senang dengan dosa yang mereka lakukan ketika jauh daripada pengawasan manusia. Jemaah dirahmati Allah, maka khawatirlah, takutlah dengan dosa yang kau lakukan akan menghapus semua ibadah yang kau lakukan. Takutlah dengan maksiat yang kau lakukan dan engkau merasa aman daripada pandangan manusia. Bisa jadi engkau adalah orang yang termasuk dikatakan Nabi, yang Allah jadikan pahalanya bagaikan debu yang berterbangan. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat An-Nisa tentang orang-orang
yang mereka berdosa, bermaksiat kepada Allah ketika jauh daripada pandangan manusia. Allah menyebutkan yastakhfuna minan nas. Mereka menjauh daripada pandangan manusia. Mereka sembunyi daripada pandangan manusia. Wala yastakhfuna minallah, dan sekali-kali mereka tidak akan pernah luput daripada pandangan Allah, tidak pernah luput daripada pengawasan Allah dan dari pengawasan malaikat-malaikatnya Allah. Betapa banyak orang jamaah dirahmati oleh Allah, ketika jauh daripada pandangan manusia, ia merasa dunia ini miliknya sehingga ia bebas melakukan dosa, bermaksiat kepada Allah. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Bagaimana kita merasa aman daripada pantauan Allah? Wa huwa ma'ahum, sedangkan Allah bersama kita. Pandangan Allah, ilmunya Allah bersama kita, tak pernah luput sedetik pun. Idh yubayyituna ma la yarda minal qaul, ketika di suatu malam mereka merencanakan sesuatu keburukan dan keburukan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Ketahuilah bahwasanya semua amalan manusia, semua perbuatan manusia, Allah Maha teliti melihatnya, dengan malaikat yang juga menulis, mencatat apa yang dilakukan oleh hamba itu. Kebaikankah itu? Keburukankah itu? Pasti akan dicatat oleh malaikat. Jamaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah kita dengan bermaksiat kepada Allah ketika kita sedang sendiri. Itu menjadi penyebab Allah jadikan amalan kita yang sedikit ini tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Tidak bisa menyelamatkan kita daripada siksa kubur, tidak bisa menyelamatkan kita daripada siksa neraka. Amalan yang tidak bisa membawa kita, menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar setiap amalan yang kita lakukan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusahalah untuk menjauhi maksiat, berusahalah untuk mendekatkan diri kepada Allah ketika kita di depan orang dan ketika kita sendiri, dan berusahalah menjauhi maksiat ketika di depan orang dan ketika kita sedang sendiri. Suatu ketika Ibrahim bin Adham dimintai nasihat tentang maksiat. Kata Ibrahim bin Adham, kalau engkau ingin melakukan maksiat, maka lakukan 5 syarat agar engkau bisa bermaksiat kepada Allah. Kata Ibrahim bin Adham, yang pertama, agar engkau bermaksiat kepada Allah, engkau cari makanan selain daripada rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini tidak mungkin, jemaah dirahmati oleh Allah. Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun yang ada di muka bumi ini kecuali Allah telah menanggung rezekinya. Maka semua makanan yang kita nikmati, semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka intinya tidak ada waktu bagi seorang untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, kalau engkau ingin bermaksiat kepada Allah, maka jangan engkau tinggal di buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bumi adalah ciptaan Allah. Bahkan bumi pun tidak ridho ketika engkau bermaksiat di atasnya, bahkan menjadi saksi kelak di hadapan Allah. Kemudian kata Ibrahim bin Adham, kalau engkau ingin bermaksiat, maka jauhlah, carilah tempat-tempat yang engkau jauh, luput daripada pantauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhit. Dan setiap kelakuan yang dilakukan seorang hamba, pasti Allah mengetahuinya. Maka tidak ada tempat untuk bermaksiat. Kemudian yang keempat, kata Ibrahim bin Adham, kalau engkau ingin bermaksiat, ketika datang malakul maut kepadamu, maka usirlah dia, jangan engkau mau dicabut nyawamu. Dan ini perkara mustahil. Allah katakan, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika telah tiba waktunya kematian, ketika telah datang waktunya ajal, la yastakhiruna sa'atan, maka tidak ada satupun yang bisa menundanya dan tidak pula bisa dipercepat. Kemudian yang kelima, kata Ibrahim bin Adham, kalau engkau ingin bermaksiat, ketika kelak di hari kiamat, ketika hendak engkau dicampakkan ke dalam neraka, engkau larang malaikat agar engkau tidak dicampakkan ke dalam neraka. Ya dan billah, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Intinya,
nasihat daripada Ibrahim bin Adham ini. Tidak ada waktu dan tempat bagi kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika engkau dengan bermudah-mudahan bermaksiat kepada Allah ketika engkau sendiri, maka perlu dipertanyakan tentang takwamu kepada Allah. Karena takwa itu adalah berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wat dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah dirahmati Allah, sungguh kematian itu pasti datang ketika telah tiba waktunya. Dan dia tidak melihat kesiapan kita. Dan dia tidak akan pernah bertanya kita siapkah untuk menemui kematian itu. Kematian akan datang, tidak melihat kondisi kita. Apakah ketika itu kita sedang bermaksiat kepada Allah? Apakah ketika itu kita sedang melakukan dosa kepada Allah? Ataukah ketika itu kita berbuat ketaatan kepada Allah? Ketika dia telah datang, maka tidak ada satupun yang bisa menundanya. Maka tentunya harapan kita kembali kepada Allah dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Maka kita lihat banyak di antara orang-orang yang meninggal dalam kondisi bermaksiat, berjoget di tempat-tempat dosa. Ini yang disebut dengan su'ul khatimah. Karena dosa yang mereka lakukan Allah cabut nyawa mereka dan mereka tidak siap untuk menghadapi kematian itu. Dan banyak juga di antara kaum muslimin yang mendapatkan husnul khatimah. Mereka meninggal ketika mereka sedang menuntut ilmu, ketika sedang berkhutbah, ketika sedang salat dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah karuniakan kepada kita husnul khatimah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Allahumma rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Qimis shalah.